Selamat pagi saudara-saudari sedharma, terimalah salam dharma dari kami, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrix Suryayasa, hari ini ditemani oleh Saya Komala Sudasili akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti pada pagi hari ini akan menggunakan bahasa Indonesia. Kebaktian bahasa Indonesia ini dilakukan di setiap minggu pertama di setiap bulannya. Tujuan dari kebaktian ini salah satunya adalah untuk melatih, membantu tingkat kesadaran kita. Ketika parita menyentuh bumi setelah gata pembuka, saya akan mengundang satu bunyi genta di setiap baitnya yang menandakan saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk bernamaskara. Ketika bernamaskara, saudara-saudari dapat meletakkan kesadaran pada nafas atau pada sensasi tubuh yang menyentuh lantai. Saudara-saudari dapat berdiri kembali ketika mendengar setengah bunyi genta yang menandakan saudara-saudari dapat berdiri. Selain itu, pada setiap bait menyentuh bumi akan ada kalimat kami bersujud padamu. Ketika membacakan kalimat tersebut, saya mengundang saudara-saudari untuk memberikan hormat dengan cara seperti ini yang dicontohkan oleh pasangan saya sebagai bentuk pemberian hormat kepada yang kita bacakan selanjutnya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Harumnya dupa telah mengundang bodhicitta hadir bersamaku sesungguhnya di sini, sesungguhnya di sini. Harumnya dupa ini melindungi serta menjaga
samadhi-prajna, kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvebhya, Namo Mahasattvebhya. Menyentuh bumi, halaman 20. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha, aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu.
mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisatwa welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisatwa aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisatwa dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisatwa Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocana Tathagata, Ayanda Matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Umat
dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan halaman 23. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita. Kala Bodhisattva Awalokita merenungkan pengertian
Dengarlah Syarif putra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Syarif putra, semua dharma bersirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor, juga tidak murni, tidak berkurang, juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek, dan tiada objek pikiran. Tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya. dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian. Oleh
pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate paragate, parasam gate bodhi swaha, gate gate paragate, parasam gate bodhi swaha, gate gate paragate, parasam gate bodhi swaha. Sahabat sedharma, saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang hari ini akan dibawakan oleh Upasaka Pandika Ibu Venita dengan tema Why and How Do We Meditate. Saya akan membacakan profil dari beliau. Upasaka Pandita Ibu Venita adalah seorang ibu dari 3 anak remaja, berprofesi sebagai dokter gigi, dan antara lain berpraktik di Ceci, menyukai baca dan traveling, namun yang paling disukai adalah bermeditasi, karena dalam meditasi dapat melihat ke dalam batin dan mendapatkan banyak penyadaran, dan terutama melihat Dhamma. Kepada Upasaka Pandita Ibu Venita, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pemimpin kebaktian. Ya, senang sekali berada di sini lagi ya. Setelah sekian lama ya. Nah,
Nah, hari ini tadi saya udah pesan ya sama pemimpin kebaktian ya bahwa nggak ada meditasi ya. Jadi nanti meditasi kita bareng-bareng ya. Ya baik, tema saya hari ini adalah how and why and how do we meditate. Artinya bagaimana cara ya dan mengapa kita meditasi ya. Banyak orang berpikir meditasi kenapa ya, untuk apa ya meditasi ya. Ya, ayo kita buka lembar pertama. Slide. Ya. Jadi hari ini nanti kita meditasinya Anapanasati. Anapanasati itu meditasi pernafasan ya. Nah ya. Jadi meditasi pernafasan, kenapa ya saya milih meditasi pernafasan? Ya gitu. Nah kita lihat ya. Nah jadi, ini agak tumpang tindih ya. Kenapa bisa begini? Oke, saya bacakan aja. Jadi meditasi pernafasan itu dia membawa ketenangan dan kedamaian, ya, membawa kedamaiannya. Jadi meditasi pernafasan itu jika kita menekuni meditasi ini ya, maka pada tahap tertentu nanti kita akan sampai di ketenangan, ya gitu ya. Nah terus objek meditasi, duh ini agak ngeblur ya, kenapa ya bisa gini ya? Objek meditasi itu sebenarnya gampang ya, karena itu pernafasan, di mana nafas itu senantiasa kita bawa kemana-mana ya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari ya, kalau misalnya kita objeknya misalnya air atau api ya, atau itu kasina ya. Nah kalau objeknya seperti itu, kita mesti siapin dulu objeknya sehingga kita bisa fokus di objek tersebut. Ya. Tapi kalau meditasi pernafasan tidak perlu ya, karena pernafasan itu kita sudah bawa kemana-mana. Ya. Yang orang yang nggak bernafas itu ada ya. Yang nggak bernafas siapa yang nggak bernafas? Jangan bilang orang mati. Yang nggak bernafas ya bayi ya. Bayi dalam kandungan itu nggak bernafas. Itu nafasnya kan lewat plasenta. Nah ya, lewat plasenta ya. Atau yang tertentu ya, mereka yang udah masuk ke mereka yang udah dalam banget meditasi itu pada saat tertentu itu tidak bernafas. Nah, ya nanti pelajarin lebih lanjut ya. Nah jadi selain dari itu, semuanya dari kita itu bernafas ya, semuanya bernafas, sehingga objek pernafasan ini gampang ditekunin ya, karena kita sudah membawanya kemana-mana. Selama hidup kita selalu membawanya kemana-mana ya, nafas ya. Ya baik, lanjut ya. Nah ini tadi saya siap bilang ya, tanpa persiapan objek ya. Jadi kalau meditasi pernafasan tuh nggak usah siapin dulu ya, nggak usah siapin. Kalau meditasi kasih warna ya, siapin dulu kertas putih ya, kertas yang kuning ya untuk objek ya. Tapi kalau meditasi pernafasan tidak usah ya, langsung ya. Kemudian ada rasa kebahagiaan ya, rasa kebahagiaan kalau Anda sudah meditasi ini pada level yang lumayan ya, nanti muncul dengan sendirinya rasa kebahagiaan itu. Ya, kalau misalnya saya masih di level yang sekarang awal-awal ini, bisa apa tidak? Bisa ya, bisa juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, sebetulnya ya orang Indonesia itu ya banyak sekali ya yang punya potensi luar biasa untuk meditasi. Banyak sekali sebetulnya. Ya, tetapi tidak ketahuan. Ya, tidak ketahuan ya. Karena apa? Enggak meditasi. Nah, tapi kalau dia meditasi nanti ketahuan, oh si ini itu ternyata cepet banget hasilnya ya, cepet banget bisa konsen, yang ini cepet banget ya bisa megang objek, cepet banget ya. Nah terus ada yang lain nanti udah muncul cahaya, nah ya ada yang lain udah muncul cahaya ya. Jadi sebenarnya banyak yang punya potensi, hanya karena tidak ditekuni ya, karena tidak ditekuni sehingga jadilah kitanya tidak tahu. Kita pikir, malah ada yang bingung meditasi pernafasan tuh gimana ya, saya merem terus lihatnya apa ya. Nah, sampai detik ini masih ada yang bingung sebetulnya meditasi pernafasan itu seperti apa ya sebenarnya, nggak tahu ya. Nanti kita pelajarin ya. Nah terus
Ya ini udah oke ya. Tadi kok bisa gitu ya? Oke, ini menekan ketidakbajikan dan mengurangi pikiran negatif. Nah ya, jadi selama kita meditasi itu ya, kita itu sebenarnya membuang pikiran-pikiran yang negatif. Ya, asal jangan pikirannya malah kesana kesini ya. Asal jangan pikirannya malah waduh inget di rumah tadi belum masak itu ayamnya masih dibiarin ya. Waduh inget, habis itu inget lagi jemurannya nanti hujan nih udah mendung nih. Malah mikirin jemuran lah, mikirin masak lah, mikirin mungkin yang bapak-bapak mikirin aduh kerjaan besok udah masuk lagi ya. Mikirin kerjaan. Nah ya, tapi kalau misalnya kita meditasi pada saat ya kita ya meditasi itu ya, kita itu semua hal-hal yang di luar meditasi tinggalkan sejenak. Nah, ya, jadi semua hal-hal baik itu sekolah, baik itu kerja ya, baik itu di rumah, di kantor dan lain-lain itu ditinggalkan dulu. Nah, jadi fokusnya untuk beberapa saat fokuslah di objek meditasi Anda. Nah, gitu ya. Itu ya baik. Nah sekarang kita masuk ke cara ya. Oke lanjut. Nah kalau ini mestinya sudah tahu lah ya, tempat meditasi mesti ya rapi ya, jangan acak-acakan deh, sirkulasi udara baik, tenang, damai ya. Jadi Buddha sendiri sebetulnya ya dalam salah satu sutanya ya, beliau ada bilang bahwa meditasi itu memang mestinya di gunung-gunung ya, gunung-gunung ya, di bukit ya. Jadi beliau tuh ada bilang ya. Makanya kenapa tempat meditasi biasanya di puncak ya, dibikin di puncak, bikin di ya puncak lah. Kalau di sini ya puncak ya. Masalahnya lumayan deket dari Jakarta dan situasinya memadai ya. Jadi dibikin sana supaya tenang ya. Karena kalau di Jakarta ataupun di Serpong ini ya tetap aja berisik menurut saya ya. Nah walaupun kita ini di Serpong saya lihat sekitar ini lumayan ya, ini kan daerah agak perumahan ya lumayan ya, tapi tetap aja berisik ya. Tapi kalau puncak itu ya dengan segala kondisinya yang adem dan lain-lain itu sangat mendukung kita untuk meditasi ya. Oke lanjut. Nah waktu ini saya tulis ada pagi, ada sore, ada malam ya. Tapi waktu itu sebetulnya relatif ya. Jadi tiap-tiap orang berbeda dari orang yang lain ya. Nah ada orang mungkin saya sukanya malam ini Bu ya, saya sukanya malam karena kalau malam itu udah bebas gangguan. Nah gitu, udah mau tidur ya. Tapi ada juga orang mungkin merasa aduh kalau malam malah sayanya bawaannya jadi ngantuk ya, karena biasanya mungkin tidurnya cepet, tidurnya jam 9, 10 ya. Jadi kalau baru mau meditasi udah aduh ngantuk. Mendingan saya pagi bangun tidur ya langsung fresh, langsung meditasi ya. Nah jadi ini relatif ya, tidak pasti ya. Nah bisa juga kalau misalnya saya mau ini aja Bu, mau di sela-sela kegiatan ya, misalnya siang hari aduh nggak ada kerjaan apa ya, saya mau meditasi aja, boleh apa tidak? Boleh ya. Nah bisa sore-sore ngapain nih, udah beres kerjaannya tapi mau melakukan sesuatu nggak ada ya, jadinya meditasi aja ya, boleh banget ya. Oke deh lanjut lagi. Nah ya perkecil gangguan ya, matikan notifikasi. Nah ini yang penting banget ya. Jadi matikan notifikasi juga dimatikan ya, jangan handphone dimatikan tapi notifikasi nggak dimatikan. Nah akibatnya waktu lagi meditasi baru sebentar ning nong habis itu mau lihat lagi apa ya bentar saya lihat bentar aja, udah lihat bentar ya jadinya waduh ini ada mesti kemana langsung chat ya, kemana-mana malah jadinya, bukan tadinya maunya bentar malah jadinya kemana-mana ya, bukannya bentar lagi malah kemana-mana ya, langsung chat, langsung ini langsung itu ya, jadinya malah buyar ya, bukan meditasi malah jadinya buyar ya.
Oke, jadi mesti dimatikan. Nah, tadi saya bilang apa? Selama meditasi ya, segala hal ya yang ada di luar sana tinggalkan sejenak. Ya, tinggalkan sejenak ya. Karena meditasi cuma sebentar ya. Nah, ya. Oke, baik. Sekarang pilih ruangan yang tenang, jauh dari kebisingan ya. Ini agak sulit ya sebenarnya ya. Oke, Anda kan meditasi di rumah ya. Terus gunakan penutup telinga ini jika diperlukan ya. Tapi jika nggak diperlukan ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya meditasi itu ya, saya banyak lihat meditasi ya di kita itu ya, sambil ini maaf ya, pemimpin kebaktiannya baca sesuatu ya, baca ya. Mungkin maksudnya untuk penghantar ya. Tapi sebenarnya kalau meditasi itu ya, 5 indera itu harus ditutup. 5 indera itu harus ditutup. Nah, indera apa? Indera mata, indera telinga ya, indera ini ya, hidung ya untuk penciuman ya, indera meraba ya, meraba dan indera pengecap. Ya, jadi meditasi ada nggak sambil makan? Nggak ada ya. Nah, yang sambil buka mata tidak ada juga ya. Walaupun jika Anda sudah mahir, Anda bisa pegang objek dengan buka mata. Ya, buka mata bisa pegang objek. Nah, tapi untuk level Anda karena baru pemula ya, tidak bisa. Jadi kenapa mata harus ditutup? Telinga juga harus ditutup. Nah, jadi sebaiknya pemimpin kebaktian tidak usah baca misalnya apa pengantar, tidak usah. Nah, ya sebaiknya begitu ya. Jadi itu 5 indera harus ditutup ya. Fokusnya di objek meditasi. Ya. Dan saya juga pernah meditasi ya di long retreat ya. Jadi long retreat ini ya, saya meditasi itu di ruangan makan ya. Ruangan makan tuh cukup gede ya. Kenapa milih situ? Karena situ adem ya. Nah, tapi lagi meditasi itu ya, udah mau jam makan siang ya, mau jam makan siang, langsunglah kebauan, waduh ya, berbagai macam masakan ya, kebauan gitu ya. Ya, tapi kalau bagi Anda yang sudah mahir ya, itu tidak akan terganggu, diabaikan saja ya, diabaikan saja. Tapi kalau bagi Anda yang belum mahir ya, nanti, waduh ini apa nih ya, waduh ini kayaknya goreng-gorengan ini kayaknya, waduh langsung nggak fokus, langsung nggak bisa pegang objek, langsung buyar ya langsung ya. Nah terus ada lagi misalnya, tapi yang saya pernah juga cium bau dupa ya, bau itu semuanya diabaikan saja ya. Oke, baik. Nah gunakan penutup telinga tidak perlu ya. Nah ya sebisa mungkin kitanya tenang ya, tenang, hening ya. Oke. Lanjut ya. Nah ini ya, jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar. Anda sekarang terlalu kenyang apa tidak? Tadi pagi makannya cukup banyak? Tidak ya. Ya jadi jangan makan yang terlalu banyak ya, nanti malah jadi ngantuk. Ya bukannya meditasi malah meditabo ya, meditasi sambil bobok ya gitu ya. Dan juga jangan lapar malah jadinya kruyuk ya. Saya meditasi long retreat kalau subuh kan dia dibangunin ya. Subuh dibangunin itu pukul 4 ya kalau salah ya, jam 4 ya. Jam 4 cuma ke toilet bentar, langsung ke tempat meditasi, enggak mandi lagi ya gitu ya. Langsung ke tempat meditasi. Tapi fresh karena malamnya tidurnya cepet ya gitu ya. Cuma kadang suka merasa perutnya langsung kruyuk gitu ya gitu, itu lapar ya. Tapi biasanya tetap bisa pegang objek ya, karena subuh itu waktu yang tenang banget ya. Nah, oke. Tapi bagi Anda pemula sebaiknya enggak ya, makan aja sedikit ya baru meditasi ya. Nah oke, lanjut ya. Nah posisi ini penting ya, posisi ya. Jadi ya, nanti saya ajarin sambil duduk dah di sini ya. Jadi kalau posisi itu ya, kan selalu dibilang duduk tegak ya. Nah, kalau duduk di kursi seperti ini ya, mungkin orang tua boleh apa tidak ya? Boleh ya, tapi nggak boleh bersandar ya, tidak boleh bersandar ya. Nah, kadang kalau bersandar, relax juga lama-lama
tidur. Ya lama-lama malah tidur ya. Nah terus kalau bersilanya seperti apa ya? Bersila nanti saya ajarin ya. Terus ini gunakan bantal ya Kak. Kalau perlu ya untuk menopang supaya kita bisa duduknya tegak gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya ada orang kan mau pakai bantal kecil lagi di belakang ya gitu. Kok ini nggak ada ya, ini karena semuanya sama matras duduk biasa ya. Tapi kalau saya sih nggak suka ya, pakainya gini aja ya, pakainya seperti ini aja nih, satu aja ya. Dan nggak pakai yang di belakang lebih tinggi itu nggak pakai kalau saya ya. Tapi kalau ada yang mau ganjel, ada yang malah beli khusus itu untuk mau pakai gitu, boleh apa tidak? Boleh ya, boleh sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Jadi itu tidak mesti ya gitu. Nah, ada satu hal lagi saya belum cantumin, saya lupa ya. Bahwa kalau untuk awal-awal itu bagus sekali kalau Anda tuh meditasi kolektif. Nah, seperti ini banyak orang. Ya, seperti ini banyak orang itu bagus banget. Ya, kenapa bagus banget ya? Karena kalau meditasi itu energi. Jadi sebenarnya semuanya juga energi. Nah, kalau Anda tertawa itu energi. Kalau Anda tertawa, lihat orang lain tertawa, jadi ikut tertawa. Ya, kalau Anda lihat orang lain banyak bahagia, ikut bahagia. Nah, itu energi. Kalau Anda meditasi, banyak orang, itu Anda akan terbawa. Meditasi pada meditasi. Saya juga meditasi lah, gitu. Nah, gitu itu energi. Nah, jadi untuk Anda yang awal-awal bagus sekali ya kalau misalnya Anda meditasi itu ya bersama-sama ya, tidak sendiri. Kalau sendiri kadang untuk memacu, untuk memotivasi diri itu susah ya. Nah, walaupun meditasi itu sebetulnya adalah kebajikan yang tertinggi loh. Nah, Anda hari ini sudah baca parita ya, itu kebajikannya. Anda hari ini sudah dengar dhamma, itu kebajikan ya. Bentar lagi Anda akan meditasi. Nah, tapi meditasi itu adalah yang tertinggi. Ya, tertinggi loh. Nah, kenapa tertinggi? Ya, karena dengan meditasi itu bisa membawa kita ya lahir di alam-alam yang lebih tinggi. Nah, ya. Jadi kalau Anda bilang pencapaian nibbana ya, itu nggak bisa kalau nggak meditasi, itu nggak bisa loh ya. Walaupun dana banyak seberapa banyaknya itu nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Cuma umat Indonesia ya, umat Buddha di Indonesia biasanya stopnya di level dana. Nah, sila dan dana. Betul apa tidak? Betul ya. Ya, kebanyakan kita udah dana. Gue udah dana, gue kemarin ke wihara udah dana, udah masukin celengan, udah masukin yang di keliling-keliling, udah scan QRIS, udah. Nah, tapi Anda sudah belum melaksanakan meditasi yang diajarkan oleh guru Buddha? Nah, belum ya. Ada mungkin udah adalah sedikit-sedikit, saya tahu pasti udah ada. Nah, jadi mesti dipraktekin juga. Nah, jadi hari ini nanti kita belajar bersama-sama ya, bagaimana sih sebenarnya bisa fokus itu sebenarnya gampang banget supaya bisa fokus ya. Lanjut dulu. Oke. Nah ya, ini kuncinya ya. Kuncinya itu adalah harus rileks ya, itu harus rileks ya. Jadi Anda jangan meditasi itu dengan keinginan, aduh saya mesti capai. Enggak, jangan begitu ya. Saya mesti ini tenang. Mau ngomong tenang malah jadinya enggak tenang malah jadinya. Ya jangan, yang penting relax ya. Nah, jadi zaman dahulu kala ya, pada waktu Buddha masih hidup ya. Pada waktu Buddha udah meninggal ya. Buddha udah parinibbana ya. Nah, jadi Buddha parinibbana waktu itu ada satu muridnya yaitu Ananda. Ananda Anda tahu semua ya. Ananda itu murid Buddha yang juga jadi asisten Buddha selama 20 tahun terakhir kehidupan Buddha. Nah, ya 20 tahun atau 25 ya. Ya, itu asisten Buddha ya, Ananda. Nah, cuma Ananda ini ya kekurangannya adalah ya dia itu belum capai arahat tuh. Dia belum capai arahat. Nah, jadi waktu Buddha parinibbana, waktu Buddha meninggal, dia itu satu-satunya murid utama Buddha yang belum capai arahat. Ya, yang lain udah capai semua.
Ya, tapi nggak usah malah kalau waktu Buddha Parinibbana itu banyak murid-murid utamanya yang udah meninggalkan beliau loh, banyak. Nah, ya banyak. Jadi Sariputta itu sudah meninggal ya. Moggallana sudah meninggal ya. Bahkan putranya sendiri ya, Rahula ya. Rahula itu juga sudah meninggal. Rahula meninggal usia 33 tahun kalau nggak salah. Ya, jadi semuanya sudah meninggalkan Buddha ya. Nah, kecuali yang utama itu salah satunya Mahakassapa ya. Mahakassapa itu yang dia kemudian menyalakan api ya waktu perabuan Buddha, dan satu lagi Ananda. Nah, jadi ceritanya Ananda ini belum capai arahat ya. Namun pada waktu itu setelah Buddha meninggal ya, setelah Buddha tiada gitu ya. Nah, para biku itu mau bikin suatu pesamuan ya, pesamuan para biku ya, bukan pesamuan umat ya, pesamuan para biku ya, pesamuan para biku ya. Ini biku-biku yang lain tuh pada bilang, aduh gimana ya ini Anandanya sendiri tuh belum arahat, Anandanya belum arahat, gimana ya, kita mau ajak nah ini ya. Nah, jadi Ananda dengar ya ada percakapan seperti itu ya. Jadi dia bertekad nih, saya mesti capai arahat ini nih. Besok udah pertemuan. Itu konsili pertama ya. Konsili pertama itu 3 bulan setelah Buddha Parinibbana ya, itu konsili pertama ya. Nah, jadi dia bertekad harus capai arahat sebelum konsili besok hari ya. Nah, terus dia berusaha ya, meditasi terus ya. Tapi tetap tidak bisa capai. Gak bisa loh. Gak bisa. Kenapa? Karena terlalu paksa, tak bisa capai. Ya, nah kemudian akhirnya Ananda tuh dia lelah dan akhirnya dia pikir, aduh saya mau tidur aja karena ini belum berhasil capai arahat. Nah, terus karena dia mau tidur ya, dikatakan sebelum kepalanya menyentuh bantal pembaringan ya, dikatakan sebelum kepalanya menyentuh bantal pembaringan itu dia udah capai arahat. Nah, ya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalau di situ kita bisa lihat kenapa? Itu relaksasi, itu relax. Pada waktu itu Ananda itu just let go. Nah, akhirnya bisa capai arahat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat pentingnya kita relax saat meditasi itu sangat penting ya, sangat penting, karena dengan kita relax itu malah bisa tercapai, malah justru mau pegang, itu gak berhasil itu. Kalau Anda mengerahkan tenaga nanti sedikit aja ya. Nah, tapi setelahnya itu pegang aja seperti biasa, gak usah pegang terlalu kencang, tapi jangan pegang terlalu lemah, nantinya lepas jadi objeknya. Ya, seperti itu ya. Oke, itu cerita tentang gimana kita bisa relax ya. Nah, jadi ini ya, apa yang diperhatikan ini ya, saya ajari apa sih yang diperhatikan meditasi anapanasati itu, apa sih yang diperhatikan, nafas itu seperti apa sih. Nafas yang diperhatikan itu adalah yang di sekitar lubang hidung, di sini. Nah ya, jadi ada yang ngajarin perhatikan nafas masuk yang dan keluar ya, ada seperti itu, metode seperti itu. Tapi yang saya ajarkan hari ini adalah perhatikan nafas di sekitar lubang hidung atau di atas bibir atas kita nih, di atas bibir atas. Nah ini kan ada terasa sentuhan ya, di situ Anda perhatikan ya, di situ perhatikannya. Nah ya, jadi apakah mesti ngikutin masuk? Tidak harus ikutin masuk ya, ikutin masuk sedikit boleh, ikutin masuk sedikit ya. Nah tapi nggak usah ikutin sampai ke dalam terus ikutin lagi keluar, nggak usah ya. Yang ini diperhatikan di situ aja, di sekitar lubang hidung. Nah itu ya. Nah, terus fokus ya, dan lepaskan pikiran ya, biarkan ya, ini yang tadi saya bilang ya, biarkan berlalu, biarkan segala hal yang ada di luar meditasi kita itu ditinggalkan sejenak ya. Jadi segala sesuatu yang ada di luar meditasi itu tinggalkan sejenak ya, tidak usah dilekati ya. Kalau kita misalnya masih, aduh besok
ujian lagi belum belajar, itu artinya Anda masih melekati ya. Kalau misalnya ada yang aduh tadi ayamnya belum dimasak, atau misalnya sayurnya belum dimasak, tadi masih dibiarin di atas dapur, itu artinya Anda masih melekati sayur ya, melekati bahan makanan yang tadi masih ketinggalan di meja dapur gitu ya. Nah, tapi semua itu dilepaskan, biarkan saja. Ya, oke. Nah, terus nikmati keheningan dan hadir sepenuhnya. Ya, hadir sepenuhnya artinya itulah namanya sati ya. Kalau sati apa ya? Sati itu ya perhatian pada objek nafas. Nah, jadi hadir sepenuhnya untuk objek nafas ya, bukan hadir sepenuhnya untuk hal-hal lain yang ada di luar diri kita, bukan, tapi hadir sepenuhnya pada objek nafas kita ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau belajar meditasi ya, oke. Nah, saya duduk sini dulu ya. Ya, oke. Tadi ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi tadi saya udah ajarin bagaimana posisi kaki kita ya. Posisi kaki kita ada yang bilangnya tuh mesti begini ya, mesti begini ya. Terus satu lagi angkat, enggak ya, tidak perlu ya. Yang di atas kelihatan ya, yang di belakang mesti kelihatan juga ya. Dia ada videonya ya. Jadi posisi kaki itu ya sejajar gini aja. Oke. Nah, jadi posisi kaki itu ya supaya bisa tahan lama. Ini saja biar bisa tahan lama ya. Karena kalau saya di long retreat sampai berjam-jam itu, memang sudah 3 jam gitu ya. Nah, jadi posisi kaki itu sejajar ya. Jadi satu di depan, satu di belakang. Nah, boleh juga gini juga boleh. Nah, boleh juga ya. Jadi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, boleh juga. Jadi nggak usah naikin gini. Kalau naikin gini ya, bentar juga pegel. Ini saya udah mau pegel ini. Ya, naikin gini ya. Ini half lotus ya. Apalagi full lotus ya, lebih pegel lagi. Nah, jadi paling enak gini. Oke. Nah, sejajar aja. Oke. Nah, terus tangan tadi kalau di semua slide saya itu karena AI ya. Maka AI itu nggak selalu bener ya, mesti dibenerin juga. Itu semuanya kan semuanya posisinya ada yang begini, ya ada yang begini, mesti begini. Sebenarnya enggak ya, nggak harus posisi tangan tuh mesti begini ya atau begini. Itu ya kalau saya pernah perhatiin teman saya yang non Buddhis ya, saya perhatiin dia meditasi ya. Kok begini, tapi saya diam aja gitu ya, saya nggak mau komentarin soalnya saya pikir udah bagus lah dia mau meditasi, bagus lah karena dia juga non Buddhis gitu ya, jadi saya biarin aja. Nah, tapi sebetulnya nggak perlu begini. Nah, karena kalau begini itu ya atau begini atau gimana lah gitu ya, karena kalau begini itu kita tuh jadi ini kan otot jadi kita meregangkan otot. Nah, kontraksi yang benar, relax aja bisa taruh gini atau taruh gini juga boleh ya. Nah, atau taruh di tengah boleh apa dia? Oh, boleh ya. Nah, walaupun ada meditasi yang bilang kalau wanita tangan kanan di atas, pria nggak usah gitu ya. Tidak apa-apa, mau tangan kanan di atas, mau tangan kanan di bawah, nggak jadi masalah ya. Gitu. Kadang-kadang saya juga cuma begini aja. Nah, atau kalau misalnya duduk boleh apa tidak? Boleh ya, bagi para manula ya yang duduk boleh ya. Jadi no miracle, tidak ada keajaiban dari posisi begini ya. Dengan posisi duduk tetap bisa. Itu saya udah lihat orang yang manula dia tetap bisa ya, walaupun posisinya duduk di kursi ya. Nah, jadi posisinya begini. Oke. Dah, posisinya begini, terus relax saja, relax. Nah, relax. Terus bagi yang pakai kacamata, nah itu saya suka lupa. Bagi yang pakai kacamata sebaiknya dilepas dulu. Nah, ya. Kenapa dilepas ya? Karena kalau kacamata itu ya memberi berat pada muka kita ya. Jadi muka itu kan ya bagian tubuh kita. Jadi dilepaskan. Nah, gitu ya. Oke, ya. Sekarang kita bersiap mau meditasi langsung ya. Oke, ya. Nah.
Ya, oke. Baik. Ya, jadi pertama kita relax dulu, relax ya. Punggung ditegakkan, ya, punggung ditegakkan, ya. Nah, jika pada sama meditasi misalnya kita kok jadi agak bungkuk ya gitu ya, bungkuk ya, boleh pelan-pelan ditegakkan, boleh gitu ya. Nah, terus kalau misalnya meditasi misalnya begini, aduh pegel juga Bu ya begini. Kalau misalnya saya mau begini misalnya, boleh apa tidak? Boleh ya. Jadi pelan-pelan Anda geser ke sini. Tapi kalau kita meditasi nanti mungkin 20 menit ya. Sesuai dengan waktu ya 20 menit ya. Jadi saya rasa nggak perlu ya. Ya kalau Anda meditasi jam-jaman, nah itu perlu ya. Boleh ya. Boleh bergeser gini. Terus kalau misalnya mau balik lagi, boleh apa tidak? Boleh, boleh juga ya. Tapi jangan bolak-balik terus ya. Bolak-balik terus malah nggak meditasi, malah jadinya bolak-balik kaki doang nih malah jadinya. Ya, oke. Nah, sekarang lanjut ya. Pejamkan mata Anda dengan lembut. Pejamkan mata Anda. Perhatikan di ubun-ubun kepala Anda. Jika ada ketegangan di sana, rilekslah, lepaskanlah. Ubun-ubun kepala Anda, biarkan rileks. Kemudian turun ke wajah Anda, ke dahi Anda. Jika ada ketegangan-ketegangan di sana, lepaskanlah. Ke hidung Anda, pipi, dagu, jika ada ketegangan, masih ada ketegangan, lepaskan. Lanjut ke tengkuk Anda. Rasakan tengkuk Anda. Bila masih ada ketegangan di sana, lepaskan. Lanjut ke leher bagian depan. Bila masih ada ketegangan-ketegangan di leher Anda, rilekskanlah. Rilekskan. Ke punggung Anda, punggung atas, punggung bawah, ke bahu Anda, rilekskan. Kedua lengan atas, lengan bawah, sampai ke ujung jari-jari. Bila ada ketegangan di sana, maka rilekskan. Lanjut ke otot dada, otot perut, rilekskan. Rilekskan sampai Anda merasa benar-benar nyaman. Lanjut ke paha atas, kiri dan kanan, ke betis Anda, kiri dan kanan,
ke ujung jari-jari kaki. Rilekskan. Sekarang Anda sudah benar-benar rileks, tubuh Anda sudah benar-benar rileks. Pelan-pelan pindahkan perhatian Anda ke nafas Anda di sekitar lubang hidung. Jangan biarkan pikiran-pikiran dari luar masuk. Segala hal yang berada di luar sana, lepaskan sejenak. Lepaskan sejenak. Fokus ke nafas Anda. Bila Anda masih kesulitan fokus di nafas, kembalikan fokus ke wajah Anda. Rilekskan wajah Anda. Rilekskan, rilekskan. Bagi yang sudah bisa fokus di nafas, fokus terus di nafas. Meditasi dilanjutkan.
Ya, buka mata Anda pelan-pelan dengan lembut. Ya. Oh, ini baru sebentar ya. Ini baru meditasinya 20 menit ya. 20 menit apa 25 menit ya. Nah, gitu. Tapi ada yang udah gak kuat ya. Jadi saya buka mata bentar, ada yang udah lihat HP. Iya, ada yang lihat HP, ada yang lihat jam. Jam berapa ya? Jam berapa ya? Masih lama gak nih? Iya, ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau meditasi ini ya Anda boleh praktekkan nih di mana aja. Ya, karena saya sering lihat di mana-mana ya. Saya duduk sini aja ya. Di mana-mana saya sering lihat meditasi, tapi saya lihat ini meditasi atau bukan ya, gitu kan, tegang banget ya, tegang gitu kan, karena saya lihat di sini sendirian di meditasi ya. Nah, nanti besok Anda praktekkan ini, cara ini ya, praktekkan ya. Jadi perhatikan nafas Anda di mana tadi, sekitar lubang hidung. Nah, praktekkan di situ ya. Ya, baik. Ada yang mau bertanya apa tidak? Sebelum saya sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Jadi mati. Oke. Ya, boleh. Ya, Namo sudah. Buddhaya. Namo Buddhaya. Bu Venita, saya mau tanya, Ya. tujuannya meditasi itu apa, dan juga meditasi dengan relaksasi itu apakah sama? Itu Sama dengan relaksasi. oh, Karena saya ya. pernah mengikuti kelas hipnoterapi. Di oh, sana itu ada sesi relaksasi, dan ya, itu ya, ya. hampir persis dengan yang dipandu oleh Ya, Bu ya, ya, Venita. Ya. Nah, terima kasih. Ya, meditasi sendiri kalau ditanya tujuannya apa ya? Tujuannya untuk, kalau yang ngomong yang tinggi ya, tujuannya untuk pencapaian nibbana tentunya ya. Nah, tapi untuk Anda sekalian yang masih pemula ya, saya nggak akan bilang begitu dulu ya. Nah, jadi meditasi itu lebih pada, kalau mau saya bilang saya mau capai ketenangan aja dengan itu boleh tidak? Boleh saja ya. Nah, jadi untuk ketenangan itu boleh. Ya, untuk kalau ketenangan nanti larinya ke fisik. Ya, fisik. Jadi saya kan dokter gigi ya. Saya sendiri banyak pasien yang banyak bermasalah loh. Jadi zaman sekarang ini banyak banget masalah. Ada yang dia autoimun nih. Autoimun, tiap kali autoimun larinya ke perut, jadi sakit perut ya. Jadi itu saya suruh meditasi ya, Betul, dekat saya ada tempat meditasi yang Meta Bhawana, Cinta Kasih ya. Ada lagi yang nggak bisa tidur ya, sering nggak bisa tidur, pakai obat tidur, selalu pakai obat tidur kalau mau tidur. Nah, bayangin, pakai obat tidur terus kalau mau tidur, itu juga saya suruh meditasi ya. Jadi kalau misalnya ditanya tujuannya apa, kalau saya itu ke arah pengikisan noda-noda batin. Nah, tapi kalau misalnya dari sekian banyak Anda di sini, misalnya saya mau meditasi untuk ketenangan aja, boleh apa tidak? Boleh banget. Ya, boleh banget ya. Nah, terus tadi kan saya udah bilang bahwa meditasi itu karma baik itu besar banget, amal baik itu besar banget. Jadi tadi kita kan udah baca parita ya, udah chanting ya. Nanti bentar lagi juga mau dana ya. Dan nah, kalau meditasi itu kebajikannya itu lebih tinggi daripada yang lain, lebih tinggi, tertinggi. Ya, makanya kenapa saya sarankan Anda untuk laksanakan meditasi, ya. Nah, karena diri kita ini harus kita membawanya ke arah yang baik. Ya, kenapa harus bawanya ke arah yang baik? Ya, karena kalau suatu saat ya nanti kalau kita katakanlah ya pindah alam ya. Nah, kalau kita pindah alam, tapi kalau kita senantiasa membawa diri kita tuh ke arah baik ya, sama juga kita membawa diri kita tuh condong ke arah yang baik.
Nah, kalau kita condong ke arah yang baik ya, condong ke arah baik, condong ke arah sini misalnya ya. Seperti pohon ya. Pohon itu kalau kita misalnya pohon yang udah condong ke arah yang baik ya. Misalnya ada angin ribut ya, ada angin kencang ya. Bertiup sehingga ini pohon ini roboh ya. Pohonnya udah condong ke sini ya. Nah, kalau pohon condong sini, robohnya ke arah mana? Ke arah sini? Enggak ya, pasti jatuhnya ke sini. Jatuhnya ke sini. Nah, jadi ya, kalau kita itu cenderung membawa kita ke arah hal-hal yang baik ya, jadi nanti kita juga jatuhnya ke tempat yang baik. Nah, bukan jatuh ke tempat yang buruk. Begitu. Ya. Jadi itu tujuan meditasi yang tertinggi kalau saya sih penghapusan noda-noda batin. Ya, karena noda batin kita itu udah tebel banget ya, udah tebel banget karena dari sekian banyak kelahiran kita itu ya, berjuta-juta kelahiran kita itu yang lampau ya. Jadi kita itu dikatakan berjuta-juta kelahiran sampai Buddha sendiri bilang tidak ada tanah yang di sini yang kamu injek yang bukan bekas kuburanmu. Nah, ya, jadi semua tanah yang kita injek sudah pernah jadi bekas kuburan kita. Nah, ya, jadi kita itu hidupnya udah banyak banget ya. Kalau kita tuh nggak sadar segera hapus noda-noda batin kita atau paling tidak mengikis sedikit noda-noda batin kita di kehidupan yang sekarang ya. Entah berapa lama lagi kita masih ada di samsara ini. Ya, oke. Nah, kalau mengenai dengan relaksasi ya, sebetulnya ya relaksasi itu ya penting banget sebelum kita meditasi. Tapi kalau saya tadi tahap yang saya ajarin itu sudah saya lewatin. Ya, saya nggak pakai itu lagi. Anda semua juga nantinya jika sudah mahir itu bisa langsung masuk aja ke meditasi, langsung masuk. Nah, karena apa? Tahapan tadi sudah Anda lampauin, tidak perlu lewat lagi. Ya, jadi itu sebenarnya yang saya ajarkan itu adalah tahap awal banget, dasar banget ini, sudah tidak ada yang lebih dasar lagi. Nah, jadi saya hanya ajarkan yang dasar. Nah, karena apa? Kalau untuk meditasi penting banget supaya bisa relax, penting banget. Tapi apakah misalnya meditasinya mesti pakai itu terus? Oh tidak. Jadi kalau Anda udah mahir, tadi saya bilang, saya sih sendiri tadi pagi juga meditasi, langsung saja, tidak pakai tahapan itu lagi, nggak pakai. Nah, saya nggak tahu yang dulu Bapak pernah belajarin di hipnoterapi, apakah selalu harus pakai itu atau tidak? Kurang tahu juga saya, soalnya saya tidak pernah belajar hipnoterapi ya. Sebenarnya kadang-kadang lucu juga ya, umat Buddha kadang-kadang sering belajar seperti itu sampai ada yang bertanya gitu kadang-kadang, emang umat Buddha itu mesti belajar hipnoterapi ya, ke arah hipnoterapi ya. Saya juga nggak bisa menjawab gitu sebenarnya, iya gitu ya. Tapi yang jelas relaksasi itu penting banget supaya kita itu pada awal kita masuk ke objek, nah harus relax. Ya demikian. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Bisa minta mic? Di depan sini. Takut COVID ya. Masih pakai masker. Ya, oke. Tolong. Ya, silakan Ibu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Cik, izin nanya, meditasi itu bisa efektif buat menangis santet, guna-guna dan semacamnya itu. Kalau kita sering meditasi itu nggak bakal masuk ke kita santetnya, gitu. Oh, ya baik. Bisa nggak ya? Ya, baik, saya jawab dulu ya. Nah, kalau yang saya ajarkan tadi kan meditasi anapanasati ya. Nah, tapi ada meditasi banyak ya. Jadi Buddha sendiri ajarkan tuh ada 40 objek meditasi ya. Di antaranya itu metta bhavana ya. Nah, metta bhavana sendiri dipercaya ya bisa menangkal segala macam santet itu. Nah, dipercaya. Tapi saya sendiri belum pernah buktikan ya.
Belum pernah buktikan apakah meditasi meta bawana bisa menangkal seperti itu. Belum pernah buktikan. Ya, tapi kalau bisa ditanya ya, ini meditasi, ini kita lari ke meditasi meta bawana ya, cinta kasih ya. Nah, kalau meditasi meta bawana ya, pengalaman saya ya, bagus banget untuk menenangkan pikiran, bagus banget. Nah, sampai banyak orang-orang yang sudah, yang tadinya migrain ya, yang tadinya nggak bisa tidur, itu dengan meditasi meta bawana itu bisa sembuh. Ya, saya sendiri apa yang saya alamin meditasi meta bawana ya, karena mungkin nggak ada masalah ya. Ini saya cerita ini aja ya, saya cerita ini ya. Jadi 2 bulan ini saya kan sakit perut, 2 bulan ini saya sakit perut ya. Atau kemarin didiagnosa sayanya ada usus buntu. Iya, mungkin mesti operasi atau enggak, saya enggak tahu juga ya. Nah, jadi ini saya karena udah sakit-sakit terus tiap hari sakit, tapi sakitnya sedikit ya, tidak sakit banget ya. Jadi saya berpikir saya meditasi cinta kasih aja. Meditasi cinta kasih ya diarahkan ke daerah yang sakit. Nah, meditasi diarahkan ke yang sakit ya. Alhasil ya, ini beneran ini ya, saya nggak bohong ini ya. Nah, diarahkan ke yang sakit. Ini 2 minggu ini sakitnya itu minimal banget, cuma tinggal 5%. 5% dari yang tadinya saya alamin. Yang saya alamin sih banyak banget sih enggak, ya, hebat banget sih enggak, ya gitu ya. Nah, jadi dari situ ya. Dari situ saya mungkin bisa jawab sedikit Ibu punya pertanyaan ya. Kalau meditasi bisa menghilangkan sakit yang seperti itu, nah bisa jadi emang benar kata-kata Buddha bahwa bisa menangkal daripada santet yang mungkin diarahkan ke kita, gitu bisa jadi. Tapi saya sendiri belum pernah buktikan, ya gitu itu. Ya, katanya bisa menangkal racun, menangkal senjata tajam dan lain-lain, bisa jadi. Ya, oke. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Jangan malu-malu yang mau bertanya. Waktunya habis. Ya, baik. Saya rasa waktunya sudah habis ya. Nah, jadi saya akhiri saja Dhamma Desana kita kali ini, Dhamma Desana dengan praktek ya, dengan praktek meditasi ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan Namo Sanghya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasika Pandita Venita atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga sharing pada pagi hari ini dapat membantu kita terus berkembang dalam Dhamma. Selanjutnya, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita.
berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Angeline dari tim kesenian. Kepada Saudari Angeline, dipersilakan. Nama Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Angel dari tim kesenian akan membawakan sebuah lagu berjudul Amitabha Cai Sin Tien. Bagi para umat yang tahu lagunya, mari kami nyanyi bersama ya. Terima kasih semuanya, Namo Buddhaya.
kepada Saudari Angeline atas persembahan lagu yang telah dibawakan. Kini marilah kita mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan pengenalan meditasi untuk anak SD kelas 5 dan 6 dalam acara Fun Meditation bersama Bante Badra Prana pada tanggal 9 Juni 2025 pada pukul 9 hingga 13. Untuk pendaftaran bisa melalui link yang tertera di poster. Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan gathering bersama umat Kopem dan teman-teman KMB Sebanten. Pada acara ini, Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong akan menghadirkan narasumber, yakni Ko Hendro Kusalawiro. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu 14 Juni jam 9 hingga 15. Yang berlokasi di Wihara Ekayana Serpong. Untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri bisa melalui link registrasi yang tertera atau scan QR Code di depan layar. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di postingan Instagram @kopemwest atau menghubungi kontak person Kelly 0813 1820 2292. Kami mengajak sahabat sekalian untuk kembali berlatih hidup sadar penuh di Day of Mindfulness. Mindfulness Activity dan Dharma Talk akan dibimbing oleh Bante Nyana Gupta pada hari Sabtu 14 Juni 2025. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 8.30 hingga 16.00 WIB di ruang Bodhgaya lantai 5 Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran, bisa melalui link yang tertera di poster atau sosial media Wihara Ekayana Serpong. Komisi Remaja akan mengadakan retret remaja melalui 2 gelombang, yaitu jenjang SMA di tanggal 26 sampai 30 Juni dan jenjang SMP di tanggal 3 sampai 6 Juli. Untuk pendaftaran bisa melalui link yang tertera pada poster di layar atau mengunjungi Instagram @koremwest. Selanjutnya, marilah kita mempersiapkan diri untuk menutup puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bersikap anjali. 3 Perlindungan, halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka
berada dalam perlindungan Sangga, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku, bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangga dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan, halaman 28. Semoga jasa dan kebajikan
Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.